Biar kita letakkan itu semua. Karena di hadapan Tuhan, kita ini adalah anak. Kita ini adalah hamba. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kalau Engkau menganggap kami ya Tuhan sebagai anak-Mu ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kami mau menuruti, kami mau dengar ya Tuhan, apa yang Engkau katakan. Ya kami mau melakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan, kami mau kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang urapi ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biar kami yang mendengarnya ya Tuhan, kami beroleh ya Tuhan hikmat yang baru, pengertian yang baru ya Tuhan. Yang boleh ya Tuhan kami dapatkan ya Tuhan. Yang tidak bisa dunia ini berikan ya Tuhan, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Abah Yud yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Atau benci. Ya, jadi teman-teman, kalau bicara tentang reprimand in love itu berarti kita menegur atau mengingatkan ya seseorang dengan tujuan kita membangun. Dengan tujuan kita mengasihi, dengan tujuan kita peduli pada pertumbuhan. Tentunya pertumbuhan rohani dari teman-teman kita. Amin. Ya. Siapa di sini yang pernah menegur dalam kasih? Ya. Apa itu menegur dalam kasih? Nah, kita lihat dalam ayatnya di Amsal. Kita lihat dulu ya, Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 27 ayat 5 sampai 6. 1 2 3. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, kitab ini sedang memperbandingkan antara teguran dan kasih. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi ini satu metafora,
satu perumpamaan. Ya, teman-teman suka menegur orang, kalau biasanya kita negur gimana? Ada negur gini gak? Mas, tolong dong, please, jangan. Atau mas, tolong dong. Atau dek, friend, boleh nggak? Sudikah kiranya kamu mendengarkan teguran saya? Itu namanya apa? Kita baca. Itu kan menegur namanya ya. Kalau negur biasa gimana? Lu jangan gitu lu ya. Kalau enggak lu bahaya lu. Lu bisa ketabrak mobil lu. Kalau lu jalan-jalan misalnya begitu. Ya itu teguran. Ya. Dikontraskan belum enggak. Wah, semangat sekali kayaknya bagian multimedia. Itu kan pada kasih. Nah, kasih itu biasanya harus bagaimana? Kalau dikatakan seorang yang mengasihi, misalnya ya, Kak Median misalnya sama Kak William, mereka sebagai teman yang saling membangun, mengingatkan. Mereka memiliki kasih satu sama lain. Kasih itu diumpetin atau ditunjukin? Halo? Harusnya apa? Diekspresikan, ditunjukkan. Misalnya apa? Median lagi kelaparan. William tahu Median udah gak makan. 3 hari gak makan, wajah pucat, pasi. Kelaparan. Datang si William ngomong, Kak William ngomong. Kak Median, nih deh saya beliin dah, gue beliin nasi padang dah lo. Hak kasih harus ditunjukkan. Tapi ini katakan kasih yang tersembunyi. Jadi bukan kasih itu tidak boleh, bukan dalam ayat ini. Tapi kasih itu jangan tersembunyi. Sama seperti teguran yang kamu nyatakan dengan nyata, kasih juga dengan nyata. Ya, nah itu maksudnya di sini. Jadi bukan kita harus negur aja, nggak boleh mengasihi, bukan. Tapi kasih dan teguran itu harusnya nyata, real, tunjukin. Jangan nggak enakan. Nah, seringkali orang negurnya mau nunjukin, tapi kasihnya nggak perlu. Kenapa? Nah ini kita akan belajar hari ini. Nah ini ada satu quote, ada satu studi teman-teman. Ya ini satu survei tentang, nah ini ya, ini dari Barna Group. Barna Group ini banyak meneliti tentang anak-anak muda Kristen, khususnya di Amerika. Ya, nah ini katakan begini, 74% remaja Kristen di Amerika mengaku sulit menegur teman yang berbuat salah karena takut dianggap menghakimi. 74%. Banyak atau banyak? Banyak. Ya sebagian anak muda tuh apa nggak enakan. Apalah hidup lu, yaudah gue ngerti lah. Nah yang kedua survei apa lagi nih teman-teman, lanjut. Nah ini oleh Pew Research Center, ini tahun 2020 menunjukkan 61% remaja mengatakan lebih menghargai teman yang jujur. Nah teman-teman di sini suka nggak teman jujur? Suka nggak? Ya, daripada ngomongin di belakang, betul? Lebih baik deh ngomongin. Nah, 61% remaja yang mengatakan begitu. Tetapi dari 65% yang mengatakan lebih menghargai itu, dan dia melihat hanya yang berani menyampaikan kebenaran ya, dan 35% yang konsisten. Jadi semuanya tidak ada yang berani. Walaupun sebenarnya itu diharapkan. Apa? Diharapkan oleh teman-temannya. Betul? Gak pengen kan punya teman di sini muka nabi pikiran kotor gitu, munafik gitu ya. Betul nggak? Di belakang ngomongin, tahu nggak si Angel? Tahu nggak lo? Kalau dia kalau udah merepet, mau repet tahu nggak? Kalau udah ngomong, waduh, pedas, tajam. Tapi depannya Angel, Angel, kamu luar biasa sekali hari. Angel suka mana kira-kira Angel? Angel lebih suka bagaimana? Dikatain apa adanya atau di PHP-in? Nah itu bahan. Apa adanya ya. Walaupun kadang itu buat kita koreksi. Tapi juga ada orang gak mau apa adanya. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Nah next yang terakhir. 45%, nah ini Lifeway Research mencatat 45% remaja Kristen pernah merasa disakiti. Nah tuh. Karena disampaikan teguran, dia marah. Lu siapa lu ngomong-ngomong apa? Negur-negur saya gitu ya. Dia merasa sakit hati, 45%. Siapa di sini pernah merasa sakit hati kalau temannya negur dia? Gak ada di sini. Ya, itu jauh sana. Karawang belok kiri dikit.
nyebrung kali gitu ya. Ya nyemplung kali di sana, nggak ada di sini. Ya, sakit hati, ditegur, diingatkan. Ya, jangan berduaan ya. Kata nenek itu berbahaya. Ya, tetap aja berduaan. Itu ya. Jangan ini ya. Ya pulang jangan malam-malam ya. Gitu. Ya, nah, kenapa teman-teman? Kenapa? Nah, ini satu kenyataan. Next. Ini satu fakta. Boleh tampilkan? Next. Dunia itu anti teguran. Saya ulangin. Dunia itu anti teguran. Senangnya dunia itu apa? Like. Betul? Medsos, siapa yang kalau posting pengen di like? Gak ada di sini, gak ada di sini semua, rohani. Saya doang kalau pengen di like. Ya. Dunia itu mengajarkan kita hanya suka di like. Komen enak, sesuatu yang saya dengar, saya mau, dan itu saya anggap menyenangkan saya. Itu dunia. Makanya orang berlomba-lomba apa? Naikin viewersnya. Di medsos terjadi teman-teman. Ya, nggak salah dengan medsosnya, tapi motivasi di balik itu apa? Anak muda lebih senang dengan pujian palsu. PHP, senang. Ya, senang dibilang, wah keren ya, bagus ya. Senang. Nggak salah dengan itu, tapi motivasinya apa? Ya, dia lebih senang hal itu daripada ada teguran dalam hidupnya. Ayo coba ingat-ingat. Ya, kapan terakhir kali kalian ditegur dan kalian marah-marah? Coba lihat kanan kirinya, ada wajah marah-marah nggak kalau ditegur? Coba lihat dulu. Ya, oke. Ada wajah marah-marah nggak kalau ditegur? Kalau ditegur bukannya puji Tuhan, terima kasih ya kak, misalnya yang tegur kakak di sini atau temannya negur. Kamu jangan suka ini ya, tidurnya begadang malam-malam. Ya, ngerjain PR katanya. Loh, PR-nya kapan diberikan, baru dikerjain kapan. Ya, tapi sakit hati. Realita remaja, banyak anak-anak remaja itu lebih suka teman yang menyenangkan. Saya ulangi ya, lebih suka teman yang menyenangkan daripada teman yang membentuk. Ini faktanya teman-teman. Nah, kita tidak sama dengan dunia ini. Amin? Amin? Nah, coba kita baca quote-nya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika dunia lebih suka diam, kasih sejati berbicara melalui teguran yang membangun. Ya, dunia ini hanya mengajarkan apa? Like. Ya, dunia ini tidak mengajarkan bagaimana berespon terhadap teguran. Siap untuk ditegur? Kurang yakin kayaknya kau William. Siap untuk ditegur? Siap ya. Jangan jadi anak-anak, anak muda ditegur papa mamanya. Nah, paling gampang kan papa mama di rumah. Udah nggak ada lagi. Ya, tiap hari ketemu, betul? Betul ya? Kalau disuruh cuci piring, Angel cuci piring, Angel lagi, nggak apa-apa Angel ya. Kamu pas depan saya soalnya. Angel cuci piring nggak? Pasti Angel langsung cuci piring ya. Kalau disuruh ya cuci piring ya, pastilah, gitu ya. Kelihatan dari wajahnya, senang bekerja, senang melayani. Ya, nah ini dunia teman-teman. Nah kita akan belajar lebih lagi. Apalagi, nah yang kedua teman-teman, ya. Nah dikatakan tadi teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kenapa? Ya, teguran dari teman sejati, nah ini kita kontraskan ya teman-teman. Itu melawan atau berbanding dengan pujian dari musuh. Ya, kita lebih mengharapkan teguran dari teman sejati. Setuju? Ya, untuk mengingatkan kita, menegur kita. Makanya saya berharap di sini pemuritan tetap berjalan karena salah satu selain keluarga yang bisa membentuk kita untuk semakin hari, semakin hidup dalam kasih Tuhan adalah lewat komunitas. Ya teman-teman masih tetap di komsel ya? Amin? Masih? Ya harus teman-teman, jangan pernah keluar dari komunitas, nanti kita akan lihat. Nah kenapa? Di situ adalah ruang untuk kita semua bisa melihat kasih itu nyata dalam kehidupan kita.
Kasih itu tidak selalu saya katakan tadi, hanya like. Kasih itu juga berbentuk teguran. Amin. Nah, kita baca quote nih, bagus nih. Kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sahabat sejati tidak selalu membuatmu nyaman, tapi selalu membuatmu bertumbuh. Ya, catat baik-baik. Kalau kalian mau punya teman sejati, jangan hanya mau menerima yang baik dari dia. Saya punya teman dulu, saya ingat kami lama berteman. Sampai sekarang masih beberapa kali kontak. Ya, ini buat saya kalau saya katakan seorang nabi lah buat saya. Itu dia bisa bicara keras dengan saya. Kami teman bersama-sama dari mahasiswa kuliah ya. Dan saya ingat beberapa dalam pelayanan, nih kayak gini nih, saya lagi khotbah misalnya begini. Dia tuh ngelihat, itu langsung dia selesai khotbah dia ngasih masukan. Teman loh, teman. Ya, bukan kakak pembina, bukan, teman aja. Tapi dia ngomong, "Bro, tadi tuh ngomongnya terlalu ngawur deh, panjang lebar dan dalam gitu ya." Langsung. Tapi saya senang gitu. Kenapa? Saya punya teman yang begini. Dan beberapa kali dia memang ada karunia khusus kenabian. Lu kayaknya nggak persiapan ya khotbah lu ya? Sampai begitu loh teman-teman. Senang nggak kalau digituin? Hah? Kalau teman-teman lagi mimpin komsel, terus teman komsel ngomong, lu nggak persiapan lu kayaknya lu bawain komsel. Kita langsung apa gitu ya, taringnya langsung tanduknya naik. Enak aja lo, ya, gua udah susah gitu ya. Tapi di situ saya belajar sama dia, teman saya ini, dan itu membentuk saya. Siapapun yang menegur, mungkin awalnya agak susah, ya, mungkin agak susah. Apalagi kita merasa kita benar. Betul? Apalagi kita merasa gue benar kok, enggak seperti itu kondisinya. Tapi maukah kita memiliki hati untuk kita rela ditegur? Coba renungkan dulu teguran itu. Jangan langsung menolak, jangan langsung mendinai, enggak. Gitu ya, nah tapi kita coba mau. Nah selanjutnya teman-teman, apa yang saya katakan tadi nih, bagaimana caranya supaya kita next betul. Supaya kita benar-benar bisa hidup mempraktekkan teguran dan kasih ini dengan clear, yaitu di komunitas. Ya, komunitas sejati adalah komunitas firman. Di mana apa teman-teman? Kalau kita lihat Kolose 3:16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang menghidupi firman. Ya, artinya di situ ada penguatan, ada teguran, ada kasih yang dipraktekkan bersama-sama. Jadi jangan bangga kalau kalian punya komunitas isinya semua orang baik-baik aja, semua hanya senang like. Pernah nggak ada yang menegur komunitas itu? Kalau nggak ada, hati-hati. Jangan-jangan komunitas itu bukan komunitas sejati, tapi komunitas yang senangnya like. Berbahaya teman-teman. Naturnya manusia memang sukanya like, nggak suka tuh dikasih komentar, nggak suka tuh dikasih teguran, nggak suka tuh dikasih masukan. Itu naturnya manusia. Makanya kalau ada haters biasanya diapain? Di-delete, betul ya? Kalau nggak di-block, blokir. Saya mendengar kemarin kesaksian bagus sekali, anak SD ini kemarin saya baru sharing di Tunas Bangsa ya, kelas 5. Saya bawain tentang sesi gambar diri, saya baru mendengar kembali cerita seperti ini. Jadi ini anak biasanya itu temperamen. Kalau dikasih ini di medsos, dia suka bikin desain dan segala macam, gambar-gambar gitu ya. Dia suka upload di YouTube. Dan seringkali ketika ada orang yang komen negatif tentang itu, dia langsung delete atau dia blok gitu ya. Tapi ini kesaksian papanya sih. Tapi waktu itu tumben gitu, ada yang komen, gambar gitu doang. Semua orang juga bisa, ada yang komen tuh. Tumben-tumben anaknya bilang begini, thank you ya buat masukannya, ke depan aku bisa lebih baik lagi loh, kelas 5 SD. Terus papanya nanya gitu ya, kenapa? Ya dia tahu bahwa gambaran dirinya itu tidak ditentukan oleh
like atau dislike-nya orang. Tapi oleh Kristus sendiri. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan kembali kita di sini, komunitas kita gimana? Komunitas kita adalah komunitas yang seperti apa? Amin. Coba kita refleksikan bersama-sama. Next. Kita bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bersama dalam firman jauh lebih penting daripada bersama dalam kenyamanan palsu. Teman-teman, saya ingatkan kembali, firman Tuhan menyatakan kepada kita jangan takut mengingatkan. Tentunya dengan motivasi yang benar. Ada 2 hal di sini. Apa yang menjadi barometer atau apa yang menjadi standar dari teguran dan kasih kita? Adalah firman Tuhan. Ya, di luar dari itu tidak bisa kita jadikan standar. Tapi firman Tuhan itulah menjadi standar kita untuk mengingatkan. Amin. Nah, apalagi next. Nah, seringkali praktek mengasihi dan menerima ini kita tidak lakukan. Kenapa? Kita nggak sadar. Kasih sejati itu tidak menunggu teman kita sempurna. Kita selalu berharap semuanya sempurna. Semuanya baik-baik saja. Ya. Kita semua pasti punya kekurangan. Dan komunitas yang sehat adalah tempat di mana kita belajar menerima satu sama lain tanpa kompromi terhadap kebenaran. Jadi teman-teman di sini antara kita menerima kekurangan dan saling mengasihi itu satu bagian yang sama. Teguran bukan berarti menolak, tapi justru tanda penerimaan. Ya. Kita yang mungkin menegur, kita juga harus tahu artinya menegur itu adalah kita mengasihi. Bagi yang menerima teguran atau yang ditegur, melihat bahwa teguran itu adalah bentuk kasih. Kenapa? Karena memang kita belum sempurna. Kita masih punya kekurangan, kecuali kita udah sempurna. Siapa di sini merasa semua sudah sempurna hidupnya? Ada? Saya yakin nggak ada. Kita semua perlu namanya apa? Diingatkan, kita semua pasti punya kekurangan teman-teman. Nah dalam kekurangan itu kita mengasihi dan menerima teman-teman kita. Amin. Nah next kita lihat quote-nya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi menolong orang lain untuk berubah. Please jangan membiarkan orang lain. Itu bukan mengasihi. Pembiaran itu tidak sama dengan mengasihi. Gak apa-apalah. Dia melakukan hal itu. Gak apa-apalah dia berbuat dosa itu. Toh dosanya kan dia yang nanggung. Gak apa-apalah. Itu urusan dia bukan urusan saya. Come on. Teman-teman ini menjadi tanggung jawabmu. Gak apa-apalah dia nyontek. Kalian lakukan pembiaran. Itu bukan mengasihi. Tapi kalian ketika menolong orang lain untuk berubah itu lewat mengingatkan dia, menegur dia. Amin. Amin. Nah yang terakhir teman-teman, kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya, teman-teman, kita percaya bahwa kebenaran itu kadang tidak enak. Ya, Yesus adalah teladan kita dalam kebenaran, menyatakan kebenaran. Ia selalu menyatakan kebenaran dalam kasih, meskipun itu tidak selalu diterima dengan baik. Kadang kita harus memilih, disukai karena diam atau dihormati karena berkata benar. Ya, teman-teman harus mengerti bahwa banyak orang ketika bicara tentang kebenaran dia mulai undur. Aduh, nggak usah terlalu baik-baik banget deh, nggak usah terlalu kudus-kudus banget. Ya, toh kita masih manusia biasa, gitu ya. Alibinya begitu ya. Toh kita masih hidup dalam daging. Gak usahlah terlalu rajin-rajin banget. Gak usah rajin-rajin banget lah ke Abayut. Gak usah rajin-rajin banget lah ke Komsel. Kita seringkali melihat kebenaran itu abu-abu teman-teman. Tanpa kita berani bahwa kebenaran adalah kebenaran. Ya, kenapa kita harus kumpul? Kenapa kita harus Komsel?
Kenapa? Karena itu kebenaran. Ya. Kebenaran apa? Bahwa kita harus bersekutu dengan teman-teman atau saudara seiman kita. Nggak ada kan yang hidupnya sendiri di sini. Datang sendiri, pulang sendiri. Iya kan? Habis itu koit sendiri katanya. Nggak ada. Semuanya kita butuh namanya persekutuan satu dengan lain. Ya makanya kalau ada teman-temannya yang mulai undur-undur, nah siapa yang dulu masih sering datang ke Abah Kids lagi. Abah Youth atau di Komsel. Sekarang udah mulai hilang-hilangan. Masih ingat nggak? Masih ada nggak? Ingat nggak? Ada nggak teman-temannya? Kan selalu alasannya gitu bukan? Nah tugas kita apa? Ingatkan terus. Ya, bukan dihakimi, ingatkan terus kebenaran ini. Yuk, kamu tetap ikut. Yuk, kamu tetap dalam Tuhan. Yuk, kita harus tetap bersekutu. Yuk, kita harus sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan sendiri terus. Nenek bilang itu berbahaya. Iya. Nenek bilang berbahaya kalau sendirian. Oh, bukan ya. Nah, teman-teman. Nah, kita lihat nih quote terakhirnya. Tim penyembahan boleh? Kita baca sama-sama yuk. Ya, 1, 2, 3. Kasih tidak berteriak untuk menang, tetapi berbisik untuk menyelamatkan. Artinya apa teman-teman di sini? Saya percaya ketika kita menyatakan sesuatu yang mungkin itu terkesan pelan atau tidak bersuara, tetapi itu adalah suara Tuhan yang bisa menyelamatkan. Artinya apa? Mungkin kita dalam kehidupan kita sudah menyerah untuk menyatakan kebenaran. Teman-teman merasa, sudahlah itu urusan dia bukan urusan saya. Tapi kalau kau bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu kepada orang lain, mungkin itu momen yang terbaik untuk dia mengalami keselamatan dari Tuhan. Jadi jangan berhenti. Ya, jangan pernah berhenti untuk menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena mungkin disitulah waktu yang terbaik untuk dia menerima kabar keselamatan. Ya, kita akan sampaikan beberapa refleksi, nanti mungkin diskusi ya. Coba bisa ditampilkan refleksi kita sebelum kita tutup. Cukup banyak, ini ada 4 ya. Yang pertama teman-teman, apakah saya memiliki hati yang rela ditegur demi pertumbuhan iman kita? Kita memiliki enggak? Ya, hati yang rela untuk ditegur. Atau kita hanya ingin diterima sebagai orang yang baik-baik saja. Hanya suka dipuji saja. Tapi tidak rela ditegur. Yang kedua, apakah saya cukup mengasihi sahabat saya untuk berani menegur mereka saat mereka berbuat salah? Kita berani enggak? Sebagai wujud mengasihi. Atau kita cuek aja? Ya itu urusan kamu lah, bukan urusan saya. Yang ketiga, apakah saya sudah menjadi bagian dari komunitas yang menghidupi firman? Maksudnya apa? Seperti tadi, dalam komunitas itu tidak hanya diisi semua hal-hal baik saja. Berani gak saling mengingatkan? Berani gak saling mengasihi, menegur? Ini komunitas yang sehat. Dan keempat, yang terakhir, ada gak satu hal yang mau saya ubah ya dalam sikap saya ketika menghadapi teguran, baik kita menerima teguran atau memberi teguran minggu-minggu ini. Ya, kita mau sama-sama refleksi. Sebelum kita refleksi, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh tundukkan kepala kita. Kita boleh angkat pujian ini sebagai refleksi kita sungguh mengasihi Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
Bagian ini bicara bagaimana kita meresponi kehidupan kita. Apakah kita memiliki hati seperti hati Kristus, hati yang mengasihi orang lain, hati hamba yang rela untuk diingatkan. Teman-teman, kalau engkau hari-hari ini engkau masih bergumul dalam hidup, mungkin ketika engkau melihat segala sesuatu yang tidak baik-baik saja di lingkungan, kau gak peduli, kau anggap itu biasa-biasa. Padahal sebenarnya Tuhan mau berbicara lewat hal ini. Kalau engkau diingatkan seperti pribadi yang seperti ini, mari kita ambil waktu hari ini. Kau tidak lagi menjadi pribadi yang tidak peduli, kau tidak mengasihi orang lain. Kau hanya hidup untuk dirimu sendiri, kau ego. Tapi hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku akan melakukan bagianku, menyampaikan kebenaran-Mu dimanapun aku berada. Dengan tujuan aku mengasihi. Atau yang kedua teman-teman, kau mungkin hidup hari-hari ini, kau banyak mendinai. Kau punya gambar diri yang salah. Kau merasa ketika engkau ditegur itu seluruh hidupmu. No. Itu bicara bahwa engkau memiliki hati yang rendah hati. Kau sebagai anak-anak muda, kau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin itu orang tuamu yang menegur, mengingatkan engkau. Mungkin itu teman-teman, mungkin pemimpinmu. Dan kau berkata bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk hidup. Tapi saya mau katakan hari ini, dengar. Ini bukan tentang orang lain, tapi hatimu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Atau engkau hanya hidup untuk keinginan dirimu sendiri. Kalau engkau ada di dua hal ini teman-teman, engkau mau hari ini, Tuhan aku mau dipulihkan. Kau boleh taruh tanganmu di dada. Kita mau berdoa, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang melihat hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam Kau sebagai hamba-hambamu, kami sebagai anak-anakmu, biarkan kami hidup dalam kasih. Kami mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami keluar dari rencana. Berdoa untuk setiap anak-anakmu yang meresponi kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau yang memberikan pertumbuhan dalam hidup mereka. Kau Allah yang memberikan kasih karunia, untuk mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dalam kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai. Biar firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah tepat pada waktunya. Hanya dalam nama Yesus, setiap kita ini berkati Tuhan, kita katakan amin.
Silakan duduk teman-teman, Tuhan berkati. Oke, teman-teman boleh langsung kumpul ke sama komselnya yuk, teman-teman. Ya, pertanyaan boleh tampilkan lagi ke tim multimedia. Boleh teman-teman langsung bergerak, yuk. Kita berkumpul bersama komselnya, kita akan sama-sama berefleksi teman-teman, saling bercerita ya. Yuk teman-teman boleh langsung ya. Teman ya kita saling berefleksi atau boleh langsung saling menegur di dalam komsel ya, langsung praktekkan dalam kasih. Oke. Ya waktunya 15 menit teman-teman, silakan. Pertanyaannya di depannya.
tes. Kalau belum selesai boleh dilanjutin di komselnya masing-masing. Aye. Gak semangat nih, ayo. Harus makin berdiri dong biar kita semangat. Ulang, duduk dulu, maaf. Abayut, aye. Semangat gak kak? Kurang sih. Kurang, sekali lagi. Abayut, aye. Oke, boleh duduk lagi? Masa berdiri sampai pulang, capek ya? Kasian. Oke, aku mau tanya-tanya kabar kakak dulu deh. Gimana kakak selama 1 minggu ini di sekolah, di rumah, di mana, di tetangga mungkin atau di apa? Kalau seminggu ini ya lagi capek sih karena lagi banyak ujian. Ujian? Iya. Ujian apa kak? Ujian akhir jenjang. Ujian akhir jenjang. Iya. Ini PS aja ya? Iya benar. Oke, mantap. Sekarang udah PS aja-nya? Udah selesai. Udah tinggal selesai. Gampang nggak? Ya gampang-gampang susah sih. Aduh, kira-kira dapat nilai bagus gak? Ya amin. Teman-teman udah ulangan belum? Udah, gimana? Bisa? Bisa. UTBK. Siapa yang diisi UTBK? Jangan malu-malu dong. Jangan malu-malu dong. Oke. Tambah gak usah lama-lama lah ya. Mereka udah bosen dengerin kita ceramah mulu. Ya udah oke. Oke. Kita ngapain lagi nih? Pulang. Masa pulang sih? Terus kita ngapain? Ya kita mau info dong. Oke. Iya. Apa nih? Tapi sebelum itu kan kita biasanya say thanks nih. Iya. Cuman Pak Herinya kan udah pulang. Jadi mungkin teman-teman kalau ketemu Pak Heri di luar atau besok atau kapan, bilang sendiri aja ya. Terima kasih ya Pak udah sharing firman Tuhan di Abayut gitu. Oke, kita mau berdoa untuk persembahan. Yang pimpin doa siapa Bel? Yang pimpin doa Cinika. Lah, Bel aja. Oke. Oke, mantap cuy. Mari kita bersatu dalam doa. Ya kita bersikap dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan semoga bisa menjadi berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ya amin. Amin. Oke, jatuh. Hati-hati Kak. Maaf ya, terlalu semangat saya. Oke, teman-teman boleh siapin persembahannya dulu. Bentar, belum ya. Kita mau siapin persembahannya. Yang belum dapat mendapatkan amplop, ya. boleh angkat tangannya. Udah semua ya. Oke. Terus mungkin ada barcode gak kak? Untuk yang mungkin hari ini gak bawa uang, bisa ya lewat HP gitu. Sekarang udah canggih ya teman-teman ya. Kalau enggak bisa scan di bangkunya masing-masing itu Betul ada. sekali. barcode-nya. Tapi dibedain ya kak ya. Jadi belakangnya Nah, ini nih. 02, oke? Jadi yang di sebelah kanan itu untuk Hagayu Project. Terus yang di sebelah kiri aku itu untuk persembahan atau perpuluhan. Oke. Teman-teman boleh siapin. Oh udah diedarin aja ya. Oke yuk kita mau nyanyi.
Kak, nyanyi Kak. Oke. Kita nyanyi-nyanyi ya. Kita nyanyi apa Kak? Oh ikutin aja katanya. Yaudah kita ikutin juga ya. Nyanyi teman-teman. Iya, Ayo berdiri. Nah. Berdiri, berdiri, berdiri. Yang udah bagi berteman kita berdiri. Kita memuji Tuhan 3 kali. 2 kali maksudnya. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, keabadian yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, Yang bergelora. Mana suaranya? Apa? cita surga nyata Oke, boleh coba itu dong. Ini kita malah mulai ibadah lagi ya. Jadi pertama lagi kita. Oke, udah capek ini pemanasan biar teman-teman makin semangat ya. Habis itu kita pulang Kak. Enggak dong, dia pulang mulu dari tadi coba. Udah mau main aja. Oke, selanjutnya ada yang apa Kak? Ada yang ulang tahun nih. Ada yang ulang tahun. Spesial, bener gak? Iya bener banget nih. Coba teman-teman lihat ke belakang coba. Lah bingung ya, bingung. Yang ulang tahun siapa Kak? Di belakang gak ada siapa-siapa. Iya gak ada. Jangan-jangan Kak Niko lagi yang ulang tahun. Benar. Bukan. Terus apa? Coba Kak boleh ditampilin ulang tahun. Boleh tampilin posternya? Ulang tahun siapa ya? Lah, ya udah kita sebutin dulu dah. Jadi yang ulang tahun adalah Abalo. Belum. Coba nyanyi aja. Oke, udah. Jadi coba boleh kan bilang ke kanan kirinya selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya Kak. Yang keberapa sih Kak Abalo? Abang ulang tahun yang ke-24 nih Kak. Wow. Nah, jadi nanti tanggal 18 Mei hari Minggu ada ibadah ya teman-teman ya. Ibadah ulang tahun atau anniversary Abalo. Ya, Wow. Ada di jam 8 dan jam 10 nih teman-teman. Betul. Jadi Boleh teman-teman ajak keluarganya ikut. benar sekali kita mau ibadah bersama-sama. Siapa tahu ada yang spesial ya Kak ya. Bener banget. Walaupun setiap hari spesial sih. Oke, selanjutnya ada yang lebih seru lagi gak? Apa nih? Apa coba? Kita mau nobar. Wow, kakak mau beliin tiket ke XS1? Enggak, bukan Kak. Terus? Nobarnya di sini. Wow, keren banget. Coba boleh? Wow. Nih udah ada posternya. Jadi kita nonton apa Kak? Kita mau nonton The Last Super nih teman-teman. Wow, jadi Abah Kids itu mengadakan nonton bersama gitu ya buat dana. Gak tahu dana apa sih. Dana apa kok? Oh iya, gak kelihatan teman-teman, terlalu terpencil. Jadi dana untuk retret Abah Kids teman-teman. Jadi Abah Kids tuh mau ada retret. Jadi kita mau sama-sama membantu Abah Kids buat ini ya,
Itu dia maksud saya. Membantu retretnya berjalan dengan baik maksudnya. Itu dia. Jadi kita menonton sama-sama tanggal berapa Kak? Tanggal 31 Mei jam 10. Betul. Sini. Di sini. Seru banget gak Kak? Seru dong. Oke. Harga tiketnya benar banget. Terima kasih. Anak-anak itu 15.000 dan untuk orang dewasa itu 20.000. Gaskan teman-teman. Kita yang mana? Yang dewasa. Sesuai umur masing-masing. Oke? Apa? Ini tanya Ko Willy aja. Atau kalau teman-teman mau ada info yang lebih lanjut atau mau daftar boleh hubungin siapa Kak? Kak Mika sama Kak Eli. Kalau belum ada nomornya, nomornya nih. ada di sini nomornya. Oke? Oke. Jangan lupa datang. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi pasti teman-teman penasaran gitu ya filmnya kayak gimana. Nanti kita nonton bareng-bareng ya. Yang udah nonton lagi. Ajakin kakeknya, neneknya, buyutnya, Satu keluarga. cucunya, opahnya, semuanya. Oke, selanjutnya apa Kak? Jadi buat teman-teman yang nanti dapat snack atau jajan di Abah Cafe, minta tolong buang sampahnya di tempatnya ya. Betul. Jangan ditinggalin di meja. Kita mau sama-sama menjaga kebersihan gereja kita. Benar banget. Dan juga tambahan lagi ya. Jadi buat teman-teman yang habis ibadah gitu keluar dari ruangan ibadah ini, teman-teman cek kolongnya, bawahnya, lantainya ada kotoran atau enggak, ada sampah atau enggak. Kita mau sama-sama membersihkan gereja kita ya teman-teman ya. Karena yang pakai ruangan ini kan bukan cuman kita doang, tapi ada orang tua dan lain-lain, umum dan lain-lain kan. Jadi kita mau sama-sama agar semuanya merasakan nyaman gitu ya di ruangan ini gitu. Jadi gak ada lagi sampah yang berserakan di kanan kiri, di bawah, di atas, di tengah, di bawah. Udah. Oh iya. Kebanyakan. Banyak kan ya. Oke, terus selanjutnya apa lagi Kak? Pulang kita. Pulang. Iya pulang. Ya udah ini udah bener pulang. Oke, kita mau sama-sama pulang. Pasti teman-teman seneng kan? Di bagian ini teman-teman seneng kan? Oh mau ketemu saya terus ya? Oke, udah nggak usah bercanda. Yuk kita mau panggil Ko Willy untuk menutup ibadah kita dalam doa. Yuk silakan Ko Willy. Oh ikat sepatu dulu katanya, biar gak keserimpet. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh bertemu dengan teman-teman kami Tuhan, bertemu dengan komunitas sejati kami Tuhan. Biar Tuhan di tempat ini Tuhan, ada Tuhan kasih yang mengalir Tuhan di antara sesama kami Tuhan. Ada kasih Tuhan, ada teguran Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biar Tuhan ajar kami Tuhan punya hati yang rela ditegur Tuhan. Ajar kami, berikan kami kerendahan hati Tuhan. Untuk kami mau menerima apa adanya Tuhan. Untuk kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam iman kami Tuhan. Kami boleh bertobat Tuhan dari jalan kami yang salah Tuhan. Biar juga Tuhan dari setiap kami Tuhan boleh juga membagikan kasih itu Tuhan. Bukan menyembunyikan kasih Tuhan.
Biar kami Tuhan boleh mengalahkan Tuhan setiap ego kami Tuhan, rasa gak enak kami Tuhan. Kami mau Tuhan melihat teman kami juga Tuhan mengalami pertobatan Tuhan. Kami gak mau lihat teman kami Tuhan jatuh ke lubang dosa Tuhan. Biar Tuhan, hanya Tuhanlah yang menguasai setiap kami Tuhan, yang roh-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami besok Tuhan, hari ini dan seterusnya Tuhan, kami boleh terus Tuhan menghidupi firman yang kami dapat hari ini Tuhan. Mari teman-teman, setiap kita yang siap untuk pulang, teman-teman boleh angkat tangan teman-teman. Kita boleh siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita yang penuh dengan kasih yang meluap-luap bagi setiap kita, yang tidak pernah lesu kasihnya bagi setiap kita di saat kita berdosa maupun tidak, di saat kita jatuh dan jatuh lagi, tetapi Dia tetap mengasihi setiap kita. Dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menegur, untuk menerima teguran, dan juga untuk bertobat setiap harinya. Setiap kita yang siap untuk pulang dan menjadi berkat bagi teman-teman kita, sama-sama kita katakan Amin. Happy Saturday, Abayu. Happy Saturday teman-teman semua. See you next week.